Anan, opa, lai, menan, dadah. Halo, assalamualaikum. Nama aku Risma Ayu. Nah, kali ini aku mau membagikan pengalaman aku menyapih anak kembar. Sebenarnya sih aku nggak punya tips khusus untuk bagaimana caranya menyapih anak, karena ini anak pertama. Jadi, ya aku cuma mau membagikan pengalaman aku bagaimana caranya menyapih anak kembar. Karena kebetulan anak aku kembar, 2, dan aku bener-bener langsung menyapih anak itu, 2 anak. Nah, yang paling penting itu sebelum waktu anaknya masih 18 bulan, aku udah ngasih dia pengertian bagaimana ketika mereka sudah besar, ketika mereka sudah usia 2 tahun, mereka sudah tidak boleh uh, nenen gitu bahasanya ya, karena mereka juga bahasain dirinya itu mau nenen. Nah, ketika sudah dikasih pengertian itu setiap hari, setiap mereka nenen atau setiap mereka main, ketika kita tas skin to skin gitu sama dia, entah itu dia sedang mandi, sedang lagi main-main tiba-tiba peluk, kita langsung langsung kita kasih tahu juga nih, Dek, Bang, kan aku manggilnya Abang sama Adek. Abang, Adek, udah 2 tahun nih, udah tidak boleh nenen ya, karena nenen hanya untuk sampai 2 tahun gitu. Nah, ketika memberi pengertian itu, nanti ketika kita sudah ternyata nggak semudah itu nih memberi pengertian, karena kan anaknya masih 2 tahun. Nah, jadi ketika kita ada di lapangan nih, ketika menyusui lagi, anaknya tuh nggak langsung mengerti kan, walaupun sudah diberi pengertian, tapi paling tidak mereka sudah tahu nih. Waktu aku pertama setelah memberi pengertian, waktu umur 2 tahun pas, aku langsung nih mencoba untuk menyapih. Awalnya aku bener-bener kesusahan nih, karena aku bingung harus mulainya bagaimana kan. Nah, langsung 2 nih anak. Bagaimana ketika mereka rewel, ketika mereka tantrum, ngambek, dan segala macam. Nah, ini tips berikutnya nih. Ketika sudah diberi pengertian, sudah terjun di lapangan gitu ya, sudah menyusui tapi anaknya nggak mau mengerti. Nah, kita sebagai orang tua tuh harus tega. Tega itu termasuk tips dari aku pribadi ya. Ini terserah mau dicatat atau enggak, tapi kita sebagai orang tua tuh bener-bener harus tega ketika ngeliat anak kita nangis, tantrum, ngambek, dan segala macam. Karena ketika kita nggak tega, kita kasihan, ngeliat dia, nanti yang ada gagal menyapihnya. Itu. Nah, untuk tips berikutnya, setelah tega, nah kita harus komunikasi juga nih sama orang-orang rumah. Misalnya, kita tinggalnya sama mertua, sama orang tua, itu kita harus kasih tahu juga sama mereka. Aku lagi mau nyapih anak nih, nanti kalau anaknya nangis, tantrum, kejer, ngambek, tolong ya diberi pengertian juga, atau diajak main, dialihin sama mereka juga gitu. Nah, yang paling penting adalah peran suami. Karena peran suami itu bener-bener membantu banget ya. Selain karena pas lagi dia minta nenen, suami tuh harus bener-bener bisa ngajak main anak. Ngajak main tuh misalkan seperti ya, entah itu di luar atau pas di kamar, yang ngajak main atau ngajak ngobrol, dikasih tahu lagi sama suami bagaimana ketika mereka sudah 2 tahun dan tidak boleh nenen, ya udah gitu, jangan nenen. Nah, ini dari pribadi aku aja ya. Nah, tips yang terakhir nih, karena kalau kita sudah melakukan semuanya dan anak-anak masih rewel juga, masih mau itu, nah kita tinggal serahin aja ya, kita berdoa sama Allah.
Terus ya udah kita serahin aja sama Tuhan gitu. Selain berusaha kita juga harus berdoa. Nah, kalau aku punya tips nih, waktu itu aku ada ngamalin doa. Yang pertama itu ya basmalah dulu untuk yang muslim ya. Basmalah dulu, lalu baca sholawat tibbil qulub yang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi. Nah itu. Lalu bacain surat Al-Kautsar 3 kali. Terus baca surat Al-Baqarah ayat ke 287 kalau nggak salah. Nanti tuh. Lalu setelah sudah selesai ditiupin ke ubun-ubun anaknya. Nah, ini sugesti atau bukan, tapi setelah hari kedua mereka benar-benar udah nggak minta nenen lagi. Tapi aku mau cerita. Hari pertama itu pakai air garam. Aku tetesin tuh di payudaranya gitu. Nah, pas pakai air garam ternyata anaknya nggak apa-apa nih, nggak masalah minum air yang asin gitu. Nah, itu kan siang hari. Ketika malamnya aku pakai garam, ya kan. Nah, ketika pakai garam anaknya nggak mau nenen, katanya asem gitu. Aku nggak tahu ya dia dapat bahasa dari mana, tapi dia bahasa ini bukan asin tapi asem. Nah, terus itu kan hari pertama. Nah, hari keduanya aku pakein plester Hansaplast. Waktu itu aku pakainya Hansaplast dua-duanya payudaranya. Nah, kenapa aku pakai Hansaplast? Bukan karena untuk gimana-gimana ya, karena kan kalau malam kita nggak sadar nih anak. Kadang kan kita tidur terlalu pules gitu ya, nggak sadar, tahu-tahu itu anak udah ngisep aja, sedangkan kan garamnya udah nggak tahu kemana nih, itu udah rasanya udah nggak asin kan. Anaknya udah nggak apa-apa gitu, karena kan aku dua-duanya nih, jadi ya udah aku celentang aja tidur gitu. Jadi ya udah, jadi anaknya nenek lagi. Nah, pas aku sadar juga nih di hari pertama, aku kan mikir, duh payudara nggak enak banget nih. Kadang kan dia udah nggak mau nenen tuh dari malam sampai menjelang pagi. Payudara udah nggak enak banget, terus pas dia mau nenen, karena aku juga ngerasa payudara nggak enak, aku jadi ya udah kasih aja gitu. Terus pas sudah dikasih, anaknya anteng, plong, terus aku jadi tidur lagi. Nah, itu kenapa jadinya aku di hari kedua dan ketiga dan beberapa hari aku pakai Hansaplast, aku pakai plester itu. Nah, untuk menghilangkan masitisnya, ini aku punya tips. Aku ada konsul sama bidan yang waktu itu aku USG sebelum melahirkan. Aku ada konsultasi, aku disuruh minum paracetamol sama dexamethasone obatnya. Nanti aku tunjukin obatnya. Pokoknya itu untuk menghilangkan nyeri peradangan. Ya aku minum itu sih, aku konsumsi itu kurang lebih 5 sampai 6 hari kalau nggak salah. Udah itu benar-benar membantu sih mengurangi rasa nyeri. 3 kali dalam 1 hari aku minum itu. Dan alhamdulillah sekarang anaknya udah tidur tanpa nenen. Nah, itu aja. Kalau ada yang kurang nanti insya Allah ditambahin di video berikutnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat ibu-ibu yang lagi mau menyapi anaknya. Mudah-mudahan ya kita diberi kemudahan dalam membesarkan anak-anak kita. Semoga yang disemogakan tersemogakan. Amin.